Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Praditya Krisnamurti dari kelas 10 MIPA 4, nomor absen 35. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tumbukan. Langsung saja kita simak materinya. Tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Namun, jika harus dijelaskan dengan lebih ilmiah, tumbukan adalah peristiwa yang terjadi kedua-dua atau lebih benda-benda saling memberikan gaya-gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Peristiwa tumbukan sangat umum terjadi di kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam skala mikroskopis, yaitu pada partikel-partikel sangat kecil seperti partikel subatomik, proton, elektron, dan lain-lain, hingga skala sangat besar seperti skala astronomis, di mana bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya bertumbukan satu dengan lainnya. Lebih lanjut, pada peristiwa tumbukan dapat berlaku dua buah hukum, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan atau hukum kekekalan momentum. Tumbukan lenting sempurna atau elastis terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom atau lebih kecil lagi. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Meskipun demikian, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Lanjut. Nah, di sini ada gambar. Dua buah benda memiliki massa masing-masing m1 dan m2 bergerak saling mendekati dengan kecepatan sebesar v1 dan v2 sepanjang lintasan yang lurus. Setelah keduanya bertumbukan, masing-masing bergerak dengan kecepatan sebesar v1 dan v2 dengan arah saling berlawanan. Berdasarkan hukum kekekalan momentum dapat ditulis sebagai berikut, yaitu m1v1 plus m2v2 sama dengan m1v1 plus m2v2. m1v1 sama dengan dikurangi m1v1 sama dengan m2v2 dikurangi m2v2. M1 kurang V1 kurangi V1 sama dengan M kurang V2 kurang V2. Sedangkan berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik diperoleh persamaan sebagai berikut. EK1 plus EK2 sama dengan EK1 plus EK2 setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kurang V1 kuadrat ditambah setengah M2 kurang V2 kuadrat. M1 kurang V1 kuadrat dikurangi kurang V1 kuadrat sama dengan M2 kurang V2 kuadrat dikurangi kurang V2 kuadrat. M1 kurang V1 ditambah V1 kurang V1 dikurangi V1 sama dengan M kurang V2 plus V2 kurang V2 dikurangi V2. Jika persamaan di atas saling disubstitusikan, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. M1 kurang V1 ditambah V1 kurang V1 dikurangi V1 sama dengan M1 kurang V2 plus V2 kurang V1 dikurangi V1. V1 ditambah V1 sama dengan V2 ditambah V2. V1 dikurangi V2 sama dengan V2 kurangi V1. Min kurang V2 dikurangi V1 sama dengan V2 dikurangi V1. Persamaan di atas menunjukkan bahwa pada tumbukan lenting sempurna kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya tetap, tetapi arahnya berlawanan. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, terjadi kehilangan energi kinetik sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah tumbukan sama besar atau benda yang bertumbukan saling melekat. Sebagai contoh, tumbukan antara peluru dan sebuah target di mana setelah tumbukan peluru mengeram,
dalam target secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. Jika V1 sama dengan V2 sama dengan V1, maka M1 V1 plus M2 V2 sama dengan kurung M1 plus M2 V. Lanjut. Ini ada gambar. Contoh tumbukan tidak lenting sama sekali adalah ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur benda yang bergerak dengan kecepatan cukup besar. Misalnya, kecepatan peluru. Tumbukan lenting tidak sempurna. A. Penerapan sifat tumbukan tidak lenting. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan kurung M1 plus M2 V. M1 V1 plus 0 sama dengan kurung M1 plus M2 V. V1 sama dengan M kurung M1 M2 atau M1 V. B. Hukum kekekalan energi mekanik. Setengah kurung M1 plus M2 kurung V kuadrat sama dengan kurung M1 plus M2 GH. V sama dengan akar 2 GH. Jika persamaan pertama disubstitusikan ke dalam persamaan kedua, maka diketahui kecepatan peluru sebelum bersarang dalam balok. V1 sama dengan kurung M1 M2 per M1 akar 2 GH. Kebanyakan benda-benda yang ada di alam mengalami tumbukan lenting sebagian, di mana energi kinetik berkurang selama tumbukan. Oleh karena itu, hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Besarnya kecepatan relatif juga berkurang dengan suatu faktor tertentu yang disebut koefisien restitusi. Bila koefisien restitusi dinyatakan dengan huruf E, maka derajat berkurangnya kecepatan relatif benda setelah tumbukan dirumuskan sebagai berikut, yaitu E sama dengan kurung V2 dikurangi V1 per atau kurung V2 dikurangi V1. Nilai restitusi berkisar antara 0 dan 1. Untuk tumbukan lenting sempurna nilai E sama dengan 1. Untuk tumbukan tidak lenting nilai E sama dengan 0. Sedangkan untuk tumbukan lenting sebagian mempunyai nilai E antara 0 dan 1. Misalnya, sebagai bola tenis dilepas dari ketinggian H di atas lantai, setelah menumbuk lantai, bola akan terpental setinggi H2. Nilai H2 selalu lebih kecil dari H1. Sebuah bola yang dijatuhkan dari atas lantai apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, bola akan terpantul kembali pada ketinggian semula. Tetapi kenyataannya tinggi pantulan bola lebih rendah daripada tinggi semula. Nah, ini dia contoh gambarnya. Bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dengan ketinggian H2 akan mempunyai nilai koefisien resolusi sebesar E sama dengan akar H2 per H1. Keterangan H1 sama dengan tinggi benda sebelum tumbukan, H2 tinggi benda setelah tumbukan, E sama dengan koefisien restitusi. Contoh penerapan. 1. Dua buah benda dengan massa sama, kecepatan masing-masing 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Kedua benda dari arah berlawanan bertumbukan lenting sempurna. Kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan adalah. Jawab. Diketahui M1 sama dengan M2, V1 sama dengan 10 meter per sekon, V2 sama dengan minus 20 meter per sekon, E sama dengan 1. Ditanya V1 dan V2. Soal ini dapat dijawab dengan mengingat kembali materi mengenai hukum kekekalan momentum dan koefisien restitusi. M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2. Karena M1 sama dengan M2, V1 plus V2 sama dengan V1 plus V2. 10 dikurangi 20 sama dengan V1 plus V2. V1 plus V2 sama dengan minus 10. V1 sama dengan
min 10 dikurangi V2. Koefisien restitusi E sama dengan minus kurang V1 dikurangi V2 per V1 dikurangi V2. 1 sama dengan minus kurang min 10 dikurangi V2 dikurangi V2 per 10 dikurangi kurang min 20. 30 sama dengan min kurang min 10 dikurangi 2V2. 30 sama dengan 10 tambah 2V2. 2V2 sama dengan 20. V2 sama dengan 10 meter per sekon. V1 sama dengan min 10 dikurangi V2. V1 sama dengan minus 10 dikurangi 10. V1 sama dengan min 20 meter per sekon. Jadi kecepatan masing-masing benda setelah tumbukan adalah minus 20 meter per sekon dan 10 meter per sekon. Peluru dengan massa 20 gram. Kemudian peluru tersebut ditembakkan pada balok ayunan balistik yang mempunyai massa 1 kg. Jika peluru yang tertancap pada balok mencapai tinggi 25 cm, berapakah kecepatan dan peluru mulanya? Jawab. Diketahui massa peluru sama dengan M1 sama dengan 20 gram sama dengan 0,02 kg. Massa balok kayu sama dengan M2 sama dengan 1 kg. Ketinggian benda sama dengan H sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Ditanya kecepatan awal peluru V1 sama dengan berapa? Dijawab, mula-mula kita cari kecepatan sesaat balok dikenai oleh peluru. EK sama dengan EP. Setengah MV kuadrat sama dengan M dikali G dikali H. Setengah V kuadrat sama dengan GH dikali H. Setengah V kuadrat sama dengan 10 dikali 0,25. V kuadrat sama dengan 5. V sama dengan akar 5 meter per sekon. Akhirnya kecepatan awal peluru bisa dicari dengan rumus berikut ini. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan A kurung M1 plus M2V. 0,02 V1 ditambah 0 sama dengan kurung 0,02 ditambah 1 akar 5. 0,02 V1 sama dengan 1,02 akar 5. V1 sama dengan 1,02 akar 5 ditambah 0,02. V1 sama dengan 51 akar 5 meter per sekon. V1 sama dengan 114 meter per sekon. 3. Sebutir peluru bermassa 30 gram bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon menumbuk balok kayu bermassa 1 kg yang sedang diam. Tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Jawab. Diketahui massa peluru M1 sama dengan 30 gram sama dengan 0,03 kg. Massa balok M2 sama dengan 1 kg. Kecepatan awal peluru V1 sama dengan 30 meter per sekon. Kecepatan awal balok V2 sama dengan 0 atau balok diam. Ditanya kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan V atau V adalah. Dijawab. Rumus hukum kekekalan momentum jika dua benda menyatu setelah tumbukan. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan kurung M1 plus M2V. Kurung 0,03 kurung 30 ditambah kurung 1 kurung 0 sama dengan kurung 0,03 ditambah 1V. 0,9 ditambah 0 sama dengan 1,03V. 0,9 sama dengan 1,03V. V sama dengan 0,9 per 1,03. V sama dengan 0,87 meter per sekon. Jadi kelajuan peluru dan balok setelah tumbukan adalah 0,87 meter per sekon.
4. Benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg, bergerak saling mendekati dengan kelajuan VA sama dengan 6 ms dan VB sama dengan 4 ms. Jika kedua benda bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kelajuan kedua benda sesudah bertumbukan adalah. Jawab. Diketahui massa benda A atau MA sama dengan 2 kg. Massa benda B atau MB sama dengan 2 kg. Kelajuan awal benda A atau VA sama dengan minus 6 meter per sekon. Kelajuan awal benda B atau VB sama dengan 4 meter per sekon. Ditanya, kelajuan kedua benda setelah tumbukan atau V adalah. Jawab, MA VA plus MG VB. MB VB. Ditanya kelajuan kedua benda setelah tumbukan atau V adalah. Jawab, MA VA plus MB VB sama dengan kurung MA plus MB V kurung 2 kurung minus 6 ditambah kurung 2 kurung 4 sama dengan kurung 2 ditambah 2 V min 12 ditambah 8 dikurangi 4V. Min 4 sama dengan 4V. V sama dengan min 4 per 4. V sama dengan min 1 meter per sekon. Kelajuan kedua benda setelah tumbukan adalah 1 meter per sekon. 5. Sebuah benda melakukan gerakan dengan massa 40 gram dan lajunya 8 meter per sekon. Kemudian benda lainnya juga melakukan gerakan dengan massa 100 gram dan laju 5 meter per sekon. Kedua benda tersebut bergerak saling bertumbukan dan mendekati. Apabila kelajuan benda dengan massa 400 gram ialah 5 meter per sekon setelah bertumbukan, maka hitunglah kelajuan benda yang massanya 100 gram setelah bertumbukan. Jawab. Diketahui M1 sama dengan 400 gram sama dengan 0,4 kg. M2 sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kg. V1 sama dengan minus 8 meter per sekon. V2 sama dengan 5 meter per sekon. V1 sama dengan 5 meter per sekon. Ditanyakan V2 sama dengan. Jawab, M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 plus M2 V2 kurung 0,4 kurung minus 8 ditambah kurung 0,1 kurung 5 sama dengan kurung 0,4 kurung 5 ditambah kurung 0,1 kurung V2 minus 3,2 ditambah 0,5 sama dengan 2 ditambah 0,1 V2 minus 2,7 sama dengan 2 ditambah 0,1 V2 minus 2,7 dikurangi 2 sama dengan 0,1 V2 minus 4,7 sama dengan 0,1 V2 V2 sama dengan minus 47 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan benda kedua memiliki kelajuan atau V2 ialah 47 meter per sekon. Nah, sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.